dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan bersama MKS SMP Kabupaten Lamongan. Anak-anak kita kehilangan masa belajar yang luar biasa, itu karena inovasi dan kreativitas yang Bapak Ibu Kepala SMP lakukan dibantu oleh komite sekolah, sehingga betul-betul anak kita tetap meskipun dengan tertatih-tatih, apalagi kalau di kota saja ada kendala sinyal, apalagi yang di Solokuro atau yang di Laren. Nah, oleh karena itu hari ini kita bikin judul pengelolaan dana investasi pendidikan untuk pengembangan mutu pembelajaran, karena mutu pembelajaran ini yang menjadi ikon kita setelah selama 2 tahun lebih ini kita digeber dengan yang namanya pandemi. Ini kan sudah ada wacana mau dijadikan endemi. Kalau endemi kan tidak seluruhnya, Pak. Jadi mungkin Lamongan tidak ikut, gitu misalnya. Jadi kalau Lamongan sudah tidak ikut, berarti kita bisa masuk sekolah normal kembali seperti dulu. Kami ingin di hari ini kita diskusi dengan rileks, kita diskusi dengan penuh kreativitas, bagaimana kita bisa mengelola dana investasi ini yang tujuannya memang untuk peningkatan mutu pembelajaran. Kita diskusi ini, mari kita kupas mulai dari sisi filosofisnya sampai dengan sisi hukumnya, sampai dengan sisi pelaksanaannya nanti seperti apa. Itu. Maka kami mengundang Pak Adi yang kalau pengalaman sudah tidak usah ditanyakan, gitu kan. Kami mengundang Pak Adi untuk bicara tentang hubungan komite sekolah dengan sekolah, bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat. Pak Adi akan bicara itu. Lalu kami mengundang Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lamongan, Pak Joko, dan akan membedah sisi-sisi hukumnya, Pak. Kami akan mengundang juga nanti dari inspektorat, jadi bagaimana model sinergitas kepala sekolah dan komite ini nanti akan dipandang dan diawasi oleh inspektorat, indikator-indikator apa sehingga kita tidak nubruk aturan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk kita sinergikan bagaimana pelaksanaan pendidikan ini sebagaimana tujuan pemerintah peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan. Perlu saya sampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam visi, misi, dan juga prioritas pembangunan. Visi pemerintah Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Di dalamnya termasuk di dalam adalah visi terkait dengan pendidikan. Bagaimana misinya untuk mencapai visi itu terbentuknya SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang berakhlak, kemudian yang respon terhadap perkembangan zaman. Prioritas pembangunan di bidang pendidikan ini ada namanya perintis, ya, pendidikan yang berkualitas dan gratis. Arah kebijakan pemerintah adalah bagaimana untuk mencapai SDM yang berdaya saing, SDM yang unggul, yang proses pembelajarannya adalah dengan kurikulum merdeka. Nah, untuk mencapai itu ini perlu sinergi. Untuk sinergi bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu berjalan dengan baik, ya, ini kita lakukan sinergi antara pihak sekolah yang di dalamnya adalah murid, termasuk adalah Bapak Ibu wali murid yang di dalamnya. Hari ini kita bedah semua biar semuanya jelas, ya, bahwa program ini harus kita dukung bersama. Program yang sudah berjalan, ya, ini sudah ada SK Bupatinya, bagaimana keterlibatan investasi yang didukung oleh komite sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam rangka untuk pengelolaan dana investasi pendidikan dalam rangka pengembangan mutu pembelajaran
hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk kesempatan nanti, ini narasumber yang pertama adalah Pak Adi Suito, sekarang sebagai Ketua PGRI Kabupaten Lamongan. Nah, kemudian yang kedua nanti ada Kepala Bagian Hukum Pak Joko. Berikutnya adalah dari Inspektorat Kabupaten Lamongan Pak Nazarudin. Nanti Bapak Ibu narasumber akan kita beri waktu 15-20 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasannya secara berurutan nanti. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau diskusi maupun tanya jawab. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami melakukan dengan model slide tapi singkat, jelas gitu aja, biar nanti pemahaman tentang manfaat komite sekolah dengan kepala sekolah dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu memang merupakan sinergi yang luar biasa. Kami mendapat tugas peran komite sekolah dalam perencanaan anggaran pendidikan. Biaya operasional itu adalah di antara gaji tenaga pendidikan, peralatan habis pakai, pemeliharaan sapras, transport, konsumsi, pendidikan, daya listrik, dan lain sebagainya. Kemudian biaya-biaya ini sebagai penanggung jawabnya adalah pada PP nomor 48 2008 ini, yaitu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bantuan pelaksanaan pendidikan di sekolah itu yang tadi disampaikan bahwa yang bertanggung jawab sesuai dengan PP yang nomor 48 tadi itu, bahwa kalau dari pusat ini ada, mohon maaf, mungkin ada penambahan biaya yang lainnya yang intinya yang umum aja kan sampaikan. Ada BOS, ada BKSM atau BSN, bantuan siswa miskin itu, ada KIP atau PIP ada. Namun perlu diketahui bahwa bantuan dari pemerintah daerah pemerintah pusat ini yang untuk pelaksanaan pendidikan hanya pada dana BOS-nya saja. Kemudian kalau BKSN dan KIP ini bukan diberikan pada lembaga tapi langsung diberikan pada peserta didiknya langsung. Pada pemerintah daerah, di daerah lain ada namanya Bosda, mungkin semoga nanti akan di Kabupaten Lamongan ada Bosda juga. Kemudian ada siswa berprestasi, ada bantuan sapras. Kalau nomor 3 dan nomor 1 ini bisa dari pemerintah daerah, kalau nomor 2 ini adalah langsung kepada peserta didiknya, tidak kepada lembaga. Kemudian dari masyarakat, kalau masyarakat ini dari peserta didik atau orang tua wali, dari dunia usaha ada pemangku kepentingan yang pemerhati dunia pendidikan atau stakeholder yang lainnya. Sekarang antara komite sekolah, antara kepala sekolah pada pelaksanaan pembiayaan pendidikan senyampang, ada inspektorat dan ada bagian hukum, sehingga permasalahan yang harus disadari bahwa bantuan untuk pelaksanaan pendidikan yang ada ini adalah ternyata pada daerah bosnya saja. Itu yang saya maksudkan. Peran komite sekolah di dalam membantu peningkatan mutu pendidikan di sini dibutuhkan. Nah, ini harapannya komite sekolah minimalnya harus bisa menanggulangi kekurangan daripada biaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Bagaimana mekanisme? Minimalnya minta persetujuan dari pemerintah daerah melalui komite itu, mengajukan izin penggalian dana. Kemudian kalau izin sudah keluar, muncullah pelaksanaan izin penggalian dana dari pemerintah dengan catatan mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Yang penting itu kita juga dilindungi PP dan permen yang ada. Ini adalah peran komite. Jadi komite bersama-sama sekolah, bersama-sama untuk memperhatikan sebenarnya kebutuhan minimal lembaga pendidikan itu sampai berapa sih. Kenyataannya sebenarnya kalau dalam kondisi normal, bantuan pemerintah dengan pelaksanaan lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan khususnya, setiap siswa masih butuh kekurangan biaya pendidikan itu. Kemudian yang lebih penting lagi ini Pak sekarang. Nah ini peran komite sekolah sebagai
sekolah bagi lembaga pendidikan. Ini komite sekolah melaksanakan penggalian dana. Tujuannya adalah kalau komite sekolah, di mana komite sekolah itu kalau bisa bersama-sama kepala sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan, itu adalah komite sekolah yang berkinerja. Nah, harapan kami benar-benar komite sekolah bersama-sama lembaga pendidikan benar-benar melaksanakan Permen nomor 75 itu, sehingga memahami perannya, memahami fungsinya. Intinya cuma penggalian dana, komite sekolah dalam berperan penggalian dana itu menunjukkan semakin maju sekolah berarti komite sekolah benar-benar bekerja. Kemudian yang terakhir, terlaksana dari mutu pendidikan di sekolah. Semakin mutu pendidikan sekolah itu berarti peran komite sekolah dan kepala sekolah adalah sinergik, benar-benar benar dalam melaksanakan undang-undang yang tadi Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Menteri Hukum diberi waktu untuk menyampaikan regulasi yang ada di dalam terkait dengan pengumpulan dana ini. Sekarang dari pemerintah Kabupaten Lamongan telah melegalkan, sehingga pada waktu tahun 2013 itu pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD merumuskan suatu aturan di mana landasan baik filosofi, sosiologis maupun juridisnya harus benar-benar kita sesuaikan dengan aturan yang ada, sehingga pelaksanaan pengumpulan dana, pengumpulan sumbangan ini sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku di negara. Ini yang perlu dengan penggalih ya. Kita harus berpikir sedemikian rupa. Jadi jangan sampai kita nanti itu keluar dari azasnya. Jadi azasnya adalah satu, sukarela, manfaat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi prinsip terkait dengan komite sekolah, kepala sekolah, dan sebagainya terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan pada dasarnya adalah bisa melakukan penggalian dana atau sumbangan, tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita perhatikan. Dan itikat pertama yang harus kita lakukan adalah adanya itikat baik itu dulu. Karena ini masalah pendidikan, nah itu harus untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Ruang lingkup dari pengumpulan sumbangan ini ada banyak, karena kita terkait dengan pendidikan ini. Jadi apa yang kita lakukan ini selaras dengan ketentuan suatu peraturan perundang. Yang penting terkait dengan pengumpulan dana ini secara legalitas formalnya, yuridis formalnya kita sudah ada dasar hukum. Dan apakah aturan Perda nomor 6 tahun 2013 ini masih sah atau berlaku? Masih. Meskipun ada beberapa aturan yang sudah berubah atau diganti, tapi dalam pelaksanaan yang produk hukum yang kita landasi, kita dasarkan ini masih berlaku sampai sekarang. Di pasal 7, apa yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwasanya pengumpulan dana atau sumbangan apapun itu memang harus seizin dari pemerintah. Saya mohon nanti apa yang kita sampaikan yang awal, bahwasanya saya mohon dengan hormat apa saja yang telah dilakukan pengumpulan dana dipergunakan untuk kepentingan pendidikan harus betul-betul dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bapak Ibu sekalian, jadi apapun permasalahan kita, apalagi ini terkait dengan pengumpulan dana, ini betul-betul harus ada partisipasi masyarakat yang harus kita libatkan di situ. Sehingga kita itu betul-betul nanti kalau masyarakat, jadi inisiatif dari pengumpulan ini, mohon maaf, jangan sekali-kali itu inisiatif dari kepala sekolah. Kalau inisiatif ini dari komite yang mewakili representasi dari masyarakat,
yang memiliki anak didik di situ, dengan kebutuhan apa yang telah disampaikan Pak Adi Suwito tadi, ada beberapa hal memang untuk mencapai pendidikan yang berkualitas itu adalah memang ada hal yang tidak lepas dari anggaran. Bapak Ibu sekalian, ini karena perda ini juga ada sanksi, tapi hanya sanksi administratif. Jadi apabila apa yang kami sampaikan tadi tidak dipenuhi, mungkin ada laporan-laporan yang tidak sesuai, bisa saja meskipun SK itu sudah selesai, sudah disahkan, ditandatangani beliau, sudah diserahkan, tapi dalam pelaksanaan untuk bertanggung jawabnya tidak sesuai, kami dari pemerintah bisa mencabut izin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya mohon terkait dengan perda ini secara yuridis formalnya, secara sosiologis ini masih sah berlaku sepanjang belum dilakukan pencabutan terhadap Perda nomor 6 tahun 2013. Aturan perda ini masih berlaku mengikat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Pengawasan anggaran pendidikan dalam peran Inspektorat Kabupaten Lamongan. Dalam pengawasan penilaian kita adalah membandingkan antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan rencana anggaran. Jadi mekanisme pekerjaan kami dalam pengawasan adalah kita membandingkan antara rencana dengan realisasinya. Jadi aturan-aturan mulai dari RKAS, kemudian BKU, kemudian dari SPJ. Jadi dalam pertanggungjawaban ada dua macam pertanggungjawaban, pertanggung fisik dan pertanggungjawaban administrasi. Kemudian dasar hukum kita dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu peraturan pemerintah nomor 12, kemudian Permendagri nomor 48, terus Pergub 8 tahun 2022 tentang kebijakan pembinaan pengawasan. Dan bentuk pengawasan kami terhadap sekolah adalah melakukan audit, review, evaluasi, monitoring, dan salah satu kita juga ada advisory service. Beberapa temuan-temuan yang kami dapatkan ketika melakukan pemeriksaan yaitu ada beberapa STJ yang kurang lengkap, kemudian adanya kurang fisik maupun kurang volume, dan ini guru ASN yang ber-NPTK dan bersertifikasi masih menerima honorarium dari dana BOS. Dan juga ini ada yang agak riskan juga, ada beberapa kegiatan yang didanai dari dana BOS, juga dari dana komite untuk satu kegiatan. Disampaikan oleh Pak Nazarudin, intinya ketika ada pengawasan itu yang sering kali ditemukan adalah kelengkapan administrasi itu tidak sesuai dengan volume kegiatan. Oke, monggo Bapak Ibu, ini untuk sesi pertama, nanti untuk penutupnya nanti Pak Kabid, Pak Husnu. Mohon kalau ada ini kita buka 3 pertanyaan dulu. Kemudian yang dari saya sendiri, setelah diberi ruang masalah bantuan dengan sukarela, transparan dan lain sebagainya tadi, kalau memang sudah dilaksanakan, itu gimana Pak solusinya? Ada sebagian wali murid itu tetap bersikeras meminta rekapan dana yang sudah di-share ke wali murid tadi. Ini juga saya 2 tahun ini berturut-turut, jadi saya itu juga keteteran, diberi tai ora itu serba bingung. Jadi saya minta solusinya, apakah kalau memang sudah direkap tadi kan, walaupun 1 lembar tetap ada rekapannya kan gitu kan Pak? Mengharap kalau biaya pendidikan itu hampir semua ini harus bertanggung jawab. Dari pusat ada namanya BOS, dari komite ada yang namanya identitas. Kami mohon dan berharap
dari kabupaten harus ada Pusda, Gresik ada Pusda, Mojokerto ada Pusda, Jombang ada Pusda. Saya harapkan tahun depan Lamongan ada harapan Pusda. Terima kasih. Tadi menyampaikan tentang permohonan izin yang harus disampaikan untuk mendapatkan rekomendasi dari Bapak Bupati. Itu nanti harus dilaporkan ringkasan laporan penggunaan dana selama 1 tahun yang tidak terlalu banyak, yaitu kalau saya tidak salah dengar hanya 1 lembar, 1 halaman. Itu saja. Kalau dana komite itu tidak 100% saja, itu LPJ-nya itu 1 tumpuk gini Pak. Untuk mohon petunjuk bagaimana cara untuk membuat 1 halaman yang untuk dilampirkan dalam rangka pengajuan permohonan izin nanti. Terkait dengan sukarela itu, ya, sukarela itu memang ini merupakan kan azas, ya. Jadi azas itu harus betul-betul diperhatikan sehingga Bapak Ibu sekalian nanti jangan nanti terkesan, wah sak sukarela, aku ya sak duit bisa. Tapi di situ kan sudah ada pedomannya. Terpenting sukarela itu adalah sebatas apa yang merupakan kesepakatan dari seluruh yang ada di dalam satu kesatuan komite yang hadir di dalam pelaksanaan kebutuhan yang akan disepakati bersama. Kami juga sudah menerima laporan itu secara detail. Jadi sudah digilit semacam itu. Cuma nanti kami yang dari Dinas Pendidikan yang diajukan ke Badan Hukum sudah ada rincian itu. Maksud kami itu ada rincian global. Jadi itu yang nanti kita lampirkan waktu kita mengajukan tanda tangan ke pimpinan. Mengenai rekapan itu di-share ke yang lain. Di sini itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak. Jadi penggunaan dana itu harus dilaporkan kepada yang ibaratnya yang memberikan, sehingga dengan juga akan enak. Jadi tidak ada dengan ini dana ini diselewengkan atau di mana, sehingga semua itu ada pertanggungjawabannya Bapak. Sukarela gratis. Mau izin Pak sekalian, jenengan nanti kalau sudah dari rumah coba buka PP nomor 48/2008. Sebenarnya kalau diartikan malah pungutan malah boleh. Nah, kata-kata sukarela ini jenengan harus memperhatikan, kalau nggak salah masuk di dalam pasal nomor 52 bahwa inisiatif untuk melakukan sumbangan itu berangkatnya dari komite, bukan dari kepala sekolah. Walaupun kemudian usulan itu dari kepala sekolah. Untuk melengkapi informasi, ada tambahan dari Pak Kepala Bidang SMP, Dr. Kusnu. Yang pertama bahwa peraturan diperbolehkannya benda pendidikan dan masyarakat, terutama dari tua itu mulai dari undang-undang sudah ada. Undang-undangnya jelas menyebutkan pasal 9 bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 12, setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya. Kemudian pasal 46, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 47 dijelaskan bahwa sumber dana pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 56 dan tadi itu menyebutkan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arahan dukungan tenaga sarana prasarana. Nah sekarang peraturan pemerintahnya di bawahnya yang mengatur diperbolehkannya pasal 2, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat seperti apa? Di situ jelaskan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggara atau satu pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua, wali peserta didik.
Nah, kemudian ini pasal 9 menyebutkan bahwa pendanaan tambahan selain biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangan menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal. Keunggulan lokal, setiap sekolah mempunyai keunggulan lokal. Gitu. Bersumber dari mana? Salah satunya dari masyarakat. Pasal 51 menegaskan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Boleh memungut itu seperti apa? Dijelaskan dalam pasal 52 menegaskan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, didasarkan pada perencanaan investasi. Ya berarti kan sudah dengan membuat RKS itu jelas itu perencanaan. Ada perencanaannya gitu. Yang kedua, perencanaan investasi diumumkan saat transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan. Kemudian tidak dipungut dari peserta didik orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Nah inilah yang kemudian jadi pertanyaan tadi itu, Pak, kenapa kok ada? Ini pertanyaan kemarin itu. Ada yang 650.000, ada yang 1 juta. Gitu. Terus bagaimana ini sukarelanya? Berarti itulah makna dari sukarela yang telah dilaksanakan oleh dengan semuanya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kemudian tidak digunakan sesuai dengan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik. Kemudian berikutnya sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua wali tadi digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. 20% ini malah dimaknai oleh Bapak Ibu bahwa 20% untuk orang yang tua yang tidak mampu. Padahal cuma 5% dari itu, sekarang 20%. Ya. Dan ada SK-nya, jelas sekali itu. Dengan semuanya itu sangat tertib. Ya, tertib. Buktinya apa? Ini di dasar perencanaan dituangkan dalam RKS sudah, di perencanaan diumumkan secara transparan, laporannya sangat jelas. Makanya kalau membuat kegiatan harus ada pelaporan itu. Ketika masuk di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu kemudian ada kata seperti ini. Pasal 10 menyebutkan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga sarana serta pengawas pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 berbentuk bantuan atau sumbangan bukan pungutan. Padahal dari undang-undang sampai PP itu menyebutkan boleh pungutan, itu maksudnya gitu. Padahal tadi disebutkan boleh ada pungutan dengan berbagai persyaratan itu. Di Perda juga ada Pak. Perda Kabupaten Lamongan nomor 2 tahun 2017 tentang sistem pendidikan. Orang tua mempunyai tugas untuk membiayai pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya kecuali orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Makanya ada BKSN seperti itu, bantuan miskin itu pemerintah sudah seperti itu. Kalau lanjut lagi ada PIP, nah seperti itu. Orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pendidikan anaknya dan pembiayaan dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi silang. Artinya apa? Berarti orang tua atau anak yang mampu tadi itu menyubsidi bagi yang tidak mampu. Nah, ini. Dan pemanfaat program corporate social responsibility atau CSR. Ya, jadi itu sebagai tambahan. Kami berharap pertemuan ini menjadi penguat bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bagaimana kepala sekolah bisa meningkatkan mutu dibantu oleh komite yang sinergi untuk membantu sekolah dalam kaitannya investasi dana pendidikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Adi, Pak Joko, Pak Nasruddin, dan Pak Husnu dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Ketua MKKS, Kepala Sekolah SMP Kabupaten Lamongan, Ketua Komite yang sudah berkenan hadir. Insya Allah nanti ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih.